Masa nggak ada Pak mungkin ya tender-tender atau proyek-proyek di bawah tangan gitu Pak? Kalau ada yang deal dengan saya, tanyakan ada nggak deal dengan saya. Kalau satu fraksi saja yang tidak setuju, kita sepakat saja deh, kita nggak usah laksanakan. Marzuki Ali, ide kamu, apa yang kami inginkan belum dapat dilaksanakan sekarang. Kepercayaan publik terhadap lembaga ini rendah sekali. Ketua DPR Marzuki Ali menjadi perbincangan di media massa sejalan dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Nah, berbagai kalangan lantas menilai bahwa Marzuki Ali menjadi lambang dari kengototan anggota Dewan untuk tetap membangun gedung baru dengan 36 lantai yang memakan biaya 1,2 triliun rupiah ini. Nah, lalu apa yang membuat Marzuki Ali tetap bersikukuh dengan sikapnya itu? Simak Newsmaker Interview berikut ini. Opini yang diberikan oleh berbagai anggota fraksi maupun dari pihak-pihak lain hanya untuk mencitrakan ketua DPR, tidak berpihak pada rakyat. Desakan agar rencana pembangunan gedung DPR di-stop memicu reaksi Ketua DPR Marzuki Ali. Marzuki Ali angkat bicara bukan lantaran desakan itu datang dari luar parlemen, tetapi lebih karena datang dari anggota DPR sendiri. Bapak tuh kayaknya agak emosional deh Pak waktu di jumpa pers mengatakan soal teman-teman fraksi-fraksi yang lain katanya sudah setuju kok tiba-tiba berubah haluan nih. DPR ini lembaga politik. Politik ini kekuasaan itu sebetulnya untuk rakyat. Nah, ini bermanuver membicarakan sesuatu yang bukan ada urusannya dengan rakyat. Gedung DPR ini kan untuk kepentingan kerja. Jadi manakala dipertontonkan di muka publik, rakyat kita ini kan udah bosen lihat. Dan yang satu persoalan yang saya sampaikan, kepercayaan publik terhadap lembaga ini rendah sekali, di bawah 25%. Artinya apa? Kalau kita tidak melakukan terobosan yang besar, untuk berangkat ke atas 50% itu sulit sekali. Makanya saya prihatin saja teman-teman mempertontonkan perubahan sikap. Kenapa? Sebetulnya urusan gedung, urusan kesekjenan. Kita ini cuma meminta, kami ini mau kerja, kami ini akan mempergunakan tenaga ahli sebanyak jumlah sekian. Alasannya kita sudah sampaikan. Nah, tentu Sekjen akan mempersiapkan ruangan itu. Sebetulnya begitu konsepnya. Kenapa itu dibawa ke wilayah politik? Urgenkah Pak gedung baru itu? Ya, kita ini gedung negara ya, bukan gedung anggota DPR. Ini kan citra Republik Indonesia juga. Kita tidak bisa hanya berpikir ya seolah-olah ini kami ini wakil rakyat, ya semuanya harus sesuai dengan ya harus 100% lah ya. Sebenarnya kita di sini ini ya mengurusi tugas negara sesuai dengan aturan. Tentu kan aspirasi rakyat kita perjuangkan. Bagaimana memperjuangkan? Tentu banyak cara ya. Termasuk wibawa DPR ini di mata luar negeri. Gimana luar negeri mau percaya kalau lihat gedung DPR-nya saja mereka nggak percaya ya. Jadi melihatnya tuh secara komprehensif. Iya. Ngotot sekali sih Pak Marzuki ini untuk bangun gedung baru gitu loh. Jangan salah, bukan ngotot bangun gedung baru. Ngotot supaya lembaga ini bekinerja baik. Bagaimana menjelaskan itu kepada rakyat atau minimal teman-teman di DPRD Pak yang kan semakin banyak nih, 6 fraksi sudah menolak. Anggota DPR ini semua orang pintar. Ya, makanya susah. Ini nyambung dengan apa yang dikerjakan oleh DPR periode lalu. Dalam forum apa dari DPR yang lalu kita mengesahkan Ataukah Pak Ketua hanya mau lepas tangan? Benar nggak sih tahun 2004-2009 waktu pada periode itu memang juga sudah ketok palu sebenarnya? Saya sebetulnya tidak mau membuka soalan yang lalu ya. Tapi akhirnya ya saya panggil Biro Pemeliharaan dan Instalasi termasuk Sekjen.
kita buka dokumen, dari dokumen itu terlihat bahwa memang gedung ini tidak disembarakan. Waktu itu langsung dilakukan pelelangan, ditunjuk konsultan, itu pada tahun 2008. Anggarannya sekitar 4,2 miliar. Di situ perancangan dan langsung perhitungan untuk sipil, arsitektur semuanya. Begitu kita masuk ke akhir tahun 2009, gambar gedung itu sudah ada. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan renstra-nya yang kita buat. BURT pada saat itu menghitung keperluan, maka dari 27 dinaikkan dari 30 lantai. Boleh kita lihat itu ya Pak, kurang lebih desain gedung yang berbentuk huruf N terbalik itu, bukankah nanti juga disoroti takutnya ada indikasi korupsi atau mungkin suap karena tidak ada pelelangan atau mungkin tidak ada sayembaranya gitu Pak? Ya, saya nggak bisa menyatakan demikian karena itu periode yang lalu dan itu bukan kewajiban kami untuk melakukan audit ya, karena kita lembaga politik, fungsi kita itu untuk 2009-2014. Kalau ada masalah hukum di bawah tahun 2009, itu tentu mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum, artinya penegak hukum. Pak Marzuki srek nggak sebagai ketua BURT nih misalnya sekarang srek nggak dengan gedung itu, karena banyak ahli yang mengatakan Pak Kalau itu saya, boros loh. Kalau katanya. saya pribadi, terus terang, saya lihat begitu nggak suka, pribadi ya. Tapi karena saya nggak ngerti desain, saya nggak bisa ngomong nggak sukanya di mana. Hanya selera aja nih. Iya, Pak ini Marzuki. masalah selera. Membangun gedung sebesar ini 1,2 triliun pasti kan uangnya Tanya. dana yang cukup menggiurkan. Saya kalau ada yang deal dengan saya, tanyakan ada nggak deal dengan saya. Desakan dari dalam DPR untuk menghentikan proses pembangunan gedung baru membuat banyak orang bertanya-tanya ada apa sebenarnya dalam internal Dewan sendiri. Jangan-jangan ada kemungkinan pertama bahwa pembentukan gedung baru ini hanya ditentukan oleh segelintir elit politik di dalam DPR. Yang kedua, jangan-jangan nih fraksi yang mendesak untuk menghentikan proses pembangunan gedung baru hanya untuk meraih citra dari publik. Pembangunan gedung baru DPR harus mendapat Dan gedung diambil dalam paripurna. Masih mungkinkah ini Pak dibatalkan? Semuanya mungkin. Ini kita sudah masuk wilayah. Meskipun Pius Lisranang mengatakan tidak mungkin karena anggaran sudah ada. Seakan-akan memang sudah sebuah kewajiban untuk membangun gitu loh Pak. Tidak Semuanya ada satupun yang bisa merevisi. dalam dunia politik semuanya mungkin. Kalau kita bicara ini pemerintahan, ini bukan urusan dewan. Ini kan bukan urusan dewan sebenarnya. Yang melaksanakan sekjen, yang menenderkan sekjen, yang ngawasi nanti kita bagian daripada pengawasan aja. Karena ini menyangkut kepentingan dewan. Semuanya dikerjakan oleh sekretaris jenderal. Kalau ada korupsi, tidak ada urusan DPR. Korupsi itu di sana kalau terjadi. Jadi kalau di DPR dicurigai korupsi, dari mana jalannya? Kita Masa nggak ada Pak mungkin ya tender-tender atau proyek-proyek di bawah tangan gitu Pak? Kontraktor lah mungkin, fee kontraktor Pak. Membangun gedung sebesar ini 1,2 triliun pasti kan uangnya dana yang cukup menggiurkan. Saya kalau ada yang deal dengan saya, tanyakan ada nggak deal dengan saya. Saya insya Allah tidak akan melaksanakan perbuatan yang nggak baik gitu. Itu aja sih. Makanya saya bilang kalau ada yang ngasih saya berapa, saya tambahin 1000 kali. Gitu. Clear kan? Banyak pendapat dari anggota Dewan yang tidak diindahkan lah, tidak didengarkan oleh BURT. Semua anggota fraksi yang ada di BURT, kalau tidak menjalankan keputusan partai, dipecat. Ini kan saya berkali-kali nyampaikan, ya mohon maaf dengan Pak Gerindra ya, ini yang memimpin Panja ini kadernya Gerindra, Pak Pius,
Ya. Yang memimpin panjanya beliau. Ya. Nah, di dalam setiap rapat tidak ada satu kalimat pun Pak Pius ini menyatakan kebijakan fraksi kami menolak. Kami tidak akan ikut di dalam pengambilan keputusan. Nah, baru begini saya. Tapi dalam rapat-rapat BORT tidak ada satu fraksi pun yang menyatakan kalimat yang demikian. Semuanya bulat. Dan bicaranya kencang lagi semuanya. Ini harus dilaksanakan cepat Pak Ketua. DPR tetap dengan putusannya membangun gedung baru meski desakan dari berbagai pihak begitu gencar. Untuk apa gedung yang semula berlantai 27 dan berubah menjadi 36 lantai itu? Kayaknya sulit sekali untuk membatalkan pembangunan gedung baru ini ya. Begini, ini pandangan saya yang visioner. Pandangan saya berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di Dewan. Nah, bagi mereka yang tidak Masyarakat juga mengatakan tidak puas dengan kinerja DPR yang sekarang. betul, saya yakin itu. Sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat dan juga aspirasi rakyat, sudah seharusnya kalau DPR itu bisa mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari rakyat banyak. Nah, jika saat ini banyak orang yang berpikir bahwa kinerja di DPR tidak memuaskan dan tidak setuju dengan adanya pembangunan gedung baru, haruskah DPR ngotot untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung baru? Rencana pembangunan gedung baru DPR senilai 1,2 triliun rupiah ditentang oleh berbagai kalangan. Survei Litbang Metro TV menguatkan bahwa publik tidak setuju dengan pembangunan gedung baru DPR. Publik juga menilai bahwa kinerja DPR periode sekarang tidak memuaskan. Ada survei yang dilakukan oleh Litbang Metro TV. Publik tidak setuju dengan pembangunan gedung baru DPR. Angkanya yang kurang setuju 20%, tidak setuju 40%.
itu tentu dengan program besar. Gedung baru DPR yang dirancang dengan anggaran yang besar mencuatkan berbagai spekulasi. Salah satunya, dugaan adanya KKN dalam pembangunan gedung. Sebagian besar publik yang disurvei Litbang Metro TV juga meyakini bahwa pembangunan gedung DPR tidak bebas KKN. Ada yang kontra juga, kurang lebih dari 80% masyarakat tidak merasa ini bebas dari KKN. Bangsa ini sudah terlalu lama dipertontonkan kecurigaan, karena faktanya begitu. Banyak hal-hal yang perbuatan yang tidak baik di Dewan ini yang dilakukan, sehingga masyarakat kita itu selalu berpikiran kalau ada proyek, ada uang. Ada uang, pasti bagi-bagi. Nah, pemikiran ini harus kita perbaiki. Mari kita berpikir sehat ya, mari kita berpikir yang positif. Artinya apa? Perkuat sistem kita, bagaimana pengawasan bisa baik, lalu bagaimana KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian bekerja baik, menindak siapapun yang mencuri uang negara. Jadi itu ada konteks lain, jangan dibawa ke persoalan karena kecurigaan ya, sudah karena terbangun persepsi bahwa anggota dewan ini tukang maling ya, anggota dewan ini macam-macam. Ini kan obsesi atau persepsi yang dibangun, ya, memang ada buktinya. Kembali saya melihat dari survei ini, 80% lebih publik tidak percaya kalau misalnya segala fasilitas yang diberikan itu bisa meningkatkan kinerja para anggota DPR. Mereka ini kan pejabat-pejabat negara. Ukuran pejabat negara tentu kayak saya kan setingkat dengan presiden. Ketua lembaga negara kan sejajar, itu konstitusi kita. Mereka yang anggota dewan paling tidak setingkat dengan menteri. Tapi bedanya mereka ini perwakilan rakyat, menteri kan tidak. Nah, oleh karenanya mereka tidak nuntut banyak-banyak kok. Coba lihat uang menteri kerja dibandingkan anggota dewan. Ada kalau levelnya sekarang undang-undang protokoler, menteri dan anggota dewan sama loh. Tidak ada perbedaan. Tapi fasilitas menteri dibanding anggota, waduh, timpangnya segini. Ruang direktur di kementerian saja itu mengalahkan ruang kerja anggota DPR. Padahal kerja anggota DPR melayani bukan satu menteri, melayani beberapa kementerian dan lembaga-lembaga non-kementerian dengan sekian banyak orang-orang yang di sana yang berpengalaman. Dengan anggota dewan kadang-kala kasus yang 2009-2014 70% anak-anak muda. Nah, yang artinya baru tamat ya. Jangan kita bicara hak. Ini kewajiban negara menyiapkan supaya mereka bisa bekerja baik. Ini masalah keperluan kerja, bukan bicara kemewahan. Saya tidak pernah bicara kemewahan. Anda telah menyaksikan Newsmaker Interview bersama Ketua DPR Marzuki Ali. Dan jangan lewatkan juga Newsmaker Hot Issue setiap Jumat malam pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Sampai jumpa.